Halo Tribuners, apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini. Di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Seram Bagian Timur atau SBT resmi menahan tersangka kasus pelecehan seksual yang menimpa relawan Indonesia Mengajar, Rabu 26 November 2025. Tersangka berinisial PA, 33 tahun, ditahan setelah penyidik mengantongi bukti yang cukup atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukannya. Korban dalam kasus tersebut berinisial D, seorang tenaga pengajar muda yang sedang melaksanakan tugas pendidikan di wilayah tersebut. Penahanan PA dilakukan pada Selasa 25 November 2025, sekitar pukul 6:30 sore waktu Indonesia Timur, di rumah tahanan atau rutan Polres SBT. Berdasarkan rangkaian prosedur hukum yang telah diterbitkan sebelumnya, mulai dari laporan polisi hingga penetapan tersangka. Kasat Reskrim Polres SBT AKP Rahmat Ramdhani dalam keterangan tertulis yang diterima tribunambon.com menjelaskan, penyidik melakukan penahanan setelah memenuhi 7 dasar administrasi resmi. Di antaranya laporan polisi LP-135-11 surat perintah penyidikan, SPDP hingga surat penetapan tersangka, dan surat perintah penangkapan. PA dijerat pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan ditahan selama 20 hari terhitung 25 November hingga 14 Desember 2025. Sebelumnya kasus ini mencuat setelah korban D mengalami pelecehan seksual oleh PA yang merupakan pengemudi mobil jalur Air Nanang menuju Bula. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 5 November 2025 lalu ketika korban menaiki mobil pelaku dari desa Air Nanang menuju kota Bula. Namun saat melewati kawasan desa Sesar sekitar pukul 9 malam, pelaku diduga melakukan tindakan pelecehan terhadap korban di dalam mobilnya. Tak terima atas perbuatan bejat tersebut, korban langsung melaporkan kejadian itu ke Polres SBT hingga akhirnya penyidik menetapkan PA sebagai tersangka. Kini PA resmi mendekam di balik jeruji rutan Polres SBT sambil menunggu proses hukum lanjutan. Kampanye dan pencanangan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan resmi dimulai di Maluku. Kegiatan tahunan ini berlangsung setiap 25 November hingga 10 Desember dan tahun ini dibuka pada Selasa 25 November 2025 malam di Taman Bawah JMP Desa Jalala. Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Asisten 3 Sekda Provinsi Maluku, Sartono Pining, mewakili Gubernur Maluku. Secara diawali dengan pemaparan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Maluku yang disampaikan oleh para aktivis muda.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah kasus pelecehan terhadap seorang anak di Taniwel Timur yang melibatkan seorang oknum camat dan hingga kini belum terselesaikan selama 2 tahun. Para aktivis juga menyoroti belum tersedianya rumah aman bagi para penyintas yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Ambon Bedouin Watimena menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan bagi perempuan. Ia mengumumkan rencana pemerintah Kota Ambon untuk menyediakan rumah aman mulai tahun 2026 dengan menyewa sebuah bangunan yang akan difungsikan sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban kekerasan maupun korban sosial lainnya. Selain itu, Pemkot Ambon juga akan memastikan bahwa kampanye Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menjadi agenda rutin setiap tahun. Bekerja sama dengan para aktivis perempuan, Komnas HAM, serta berbagai NGO yang peduli terhadap isu perempuan dan anak. Wali Kota berharap kampanye ini dapat mengingatkan seluruh pihak tentang pentingnya mencegah, mengurangi, dan menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, khususnya di Maluku. Acara ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh pemerintah dan aparat keamanan. Melalui kegiatan ini, masyarakat juga diajak untuk meminimalisasi kekerasan terhadap perempuan dengan berhenti menggunakan kata-kata kasar, menghilangkan diskriminasi, serta berani melaporkan setiap tindakan kekerasan yang terjadi. Untuk diketahui, dalam acara ini dihadiri Wali Kota Ambon Bedouin Watimena, Wakil Wali Kota Ambon Elito Isuta, Kabid Humas Polda Maluku Rosita Umasugi, mewakili Kapolda, Rohani Fanat, serta Kepala Desa Jalala. Saya sebagai Wakil Wali Kota Ambon yang adalah juga perempuan, tentunya saya akan tetap berjuang bersama dengan perempuan-perempuan di Kota Ambon untuk kita bersama-sama melawan kekerasan terhadap perempuan. Ketua DPRD Kabupaten Buru dari Dapil 1, Bambang Langlang Buwana, yang juga merupakan sekretaris Partai P3, menggelar kegiatan reses pada penutupan masa sidang 3 tahun anggaran 2025. Reses tersebut berlangsung di Desa Ubung, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, tepatnya di kantor Desa Ubung, dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat setempat. Dalam kegiatan itu, Bambang didampingi oleh Kepala Desa Ubung, Hamdani Jafar. Ia mendengarkan langsung berbagai keluhan, masukan, serta aspirasi warga. Sebelum membuka sesi tanya-jawab, Bambang menegaskan bahwa reses adalah wadah komunikasi 2 arah antara masyarakat dan wakil rakyat. Ia mengajak warga untuk menyampaikan semua persoalan tanpa ragu. Kegiatan tersebut turut dihadiri tokoh agama, tokoh pemerintahan, ketua DPD, tokoh pemberdayaan perempuan, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemuda, sehingga dialog berlangsung hangat dan penuh partisipasi. Beberapa masyarakat pun menyampaikan keresahan persoalan yang mereka alami, mulai dari bidang pertanian, peternakan, pembangunan, perikanan, hingga kebutuhan fasilitas publik. Reses ini diharapkan menjadi momentum penyampaian aspirasi yang kuat, sekaligus mempererat hubungan antara masyarakat dan lembaga legislatif daerah. Ya, oleh itu kita akan mengundang secara formal, secara tertulis, dengan bilang bebas kita bahwa
Republik Indonesia dan Gubernur Maluku. Bupati Lahat, Bapak H. Bursa Kanubiase. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian secara resmi membuka perhelatan Akbar Banda Heritage Festival atau BHF 2025 Rabu malam, 26 November 2025. Acara pembukaan yang berlangsung khidmat di lokasi bersejarah Istana Mini Banda Neira, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ini dihadiri sejumlah tokoh penting dari tingkat daerah hingga nasional, menegaskan kembali posisi Banda sebagai poros sejarah dan budaya. Festival ini terselenggara atas kerjasama dan dukungan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 20 Maluku dengan bertemakan Napas Budaya, Jejak Sejarah, Pesona Alam. Dalam pidato pembukaannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan kekagumannya terhadap Banda Neira yang telah ia riset dan survei selama 2 hari kedatangannya. Ia secara jujur menyebut bahwa potensi alam Banda berada di kelas internasional. Lebih dari keindahan alam, Mendagri menekankan sejarah panjang Banda yang tak tertandingi. Meskipun banyak kepulauan di Indonesia memiliki rempah-rempah, Tito menegaskan bahwa julukan istimewa Spice Island secara tunggal merujuk pada Banda, bukan daerah lain. Pasalnya, ketenaran rempah-rempah di Banda menjadi rebutan dunia. Ia juga menyoroti kekayaan budaya yang merupakan perpaduan unik. Budaya Banda berkembang ratusan bahkan ribuan tahun dari masyarakat lokal yang kemudian berakulturasi dengan pendatang dari Nusantara hingga pengaruh Tiongkok, Arab, dan Eropa. Tito menyebut acara buka kampung yang hidup dan bertahan hingga kini tidak hanya untuk menghibur turis, tetapi menunjukkan budaya yang hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan bermodal gunung yang hijau, alam bawah laut, sejarahnya benteng-benteng yang ada, rumah-rumah zaman Belanda yang masih terjaga dengan baik, ditambah kekayaan budaya. Tito Karnavian mengajak hadirin untuk melakukan perenungan bagaimana kekayaan bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Ia secara gamblang menyatakan, berdasarkan berbagai literatur, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masyarakat yang hidup di bawah kemiskinan di Banda. Selain itu, masih ada warga yang kurang terdidik dan terlatih, sehingga indeksnya perlu dinaikkan. Momen penting lain dalam acara pembukaan BHF 2025 adalah pencanangan kawasan Kota Neira Lama seluas 77 hektar sebagai kawasan cagar budaya Banda. Pencanangan ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir. Langkah ini merupakan upaya krusial untuk pelestarian warisan Banda. Dukungan terhadap komunitas kreatif dan pelestarian budaya juga diwujudkan, yakni penyerahan sertifikat kekayaan intelektual hak cipta untuk maskot Toma dan Mars Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 20 Maluku yang diserahkan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Maluku yang mewakili Menteri Hukum RI. Kemudian penyerahan sertifikat merek dari Kementerian Hukum RI kepada 19 pelaku usaha ekonomi kreatif di Banda. Penyerahan simbolis dilakukan oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa kepada perwakilan pelaku usaha Zainal Abidin dari Neira Craft. Acara pembukaan yang syarat makna ini diakhiri dengan sesi foto bersama, juga penampilan memukau dari tarian adat Maruka Namasawar, sebuah penutup yang menyelaraskan napas budaya dan sejarah Banda Neira. Rempah-rempah yang ada di Jawa, ada rempah-rempah yang ada di Sulawesi, di Kalimantan, di Papua dan lain. Tapi kalau bicara Spice Island is Banda, bukan daerah lain.
Saking terkenalnya rempah-rempah yang berasal dari Banda dan menjadi rebutan dunia. Kita melihat jejak-jejak sejarah itu masih ada di sini. Sekarang pun di tempat ini adalah bagian dari jejak itu. Saya mengapresiasi acara ini dilaksanakan di tempat ini. Dan semua tempat itu rata-rata direservasi dengan sangat baik. Direnovasi dan lain-lain. Jarang saya temukan itu. Yang ketiga, kita juga tahu bahwa Banda kaya. Dilanjutkan foto bersama. Melalui opening seremoni Banda Heritage Festival 2025, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menyampaikan kesannya saat berkunjung ke Kepulauan Banda. Mendagri juga menyampaikan pengalamannya saat diving bersama istri, di mana kerapatan koloni karang atau koral masih begitu terjaga. 2 hari di sini, Mendagri Tito Karnavian melakukan survei alam bawah laut Banda, dan ia mengatakan bahwa alam bawah laut Banda masuk dalam kelas internasional. Bukan hanya itu, beberapa biota laut hanya ditemukan di Kepulauan Banda. Air-air jernih masih bisa terlihat dengan jarak puluhan meter dari kedalaman laut. Menurut Tito, Banda memiliki kekayaan yang melimpah ruah. Alamnya yang kaya dan indah menandingi destinasi wisata internasional Maldives, di mana dikatakan titik tertinggi Maldives hanyalah 2 meter. Sementara saat memasuki Banda, mata sudah dimanjakan dengan bingkai gunung api Banda yang sudah sangat melegenda hingga dijadikan simbol mata uang Rp1.000. Sementara dari sisi sejarah, Tito mengulas soal julukan Banda sebagai Spice Island yang begitu menjadi rebutan. Selain itu, Tito Karnavian mengatakan bahwa Banda kaya akan budaya. Kebudayaan Banda berkembang ratusan tahun atau ribuan tahun dari kebudayaan masyarakat lokal dan masuknya para pendatang di belahan lain Nusantara. Walau begitu, Mendagri menyoroti tumbuh kembang anak-anak di Kepulauan Banda. Ia bertanya-tanya, di Banda ikan begitu berlimpah, namun daya tumbuh kembang fisik anak-anak tidak sesuai umur mereka. Ia mengatakan bahwa masalah ini perlu dibicaki sesegera mungkin, karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang patut diperhatikan. Direnovasi dan lain-lain. Jarang saya temukan itu. Yang ketiga, kita juga tahu bahwa Banda kaya. Dikelola secara personal, destinasi wisata pohon sejuta umat di negeri Lontoir, Kecamatan Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, banyak dikunjungi wisatawan lokal hingga mancanegara. Lolita, 44 tahun, seorang ibu rumah tangga, menjadi pengelola tunggal untuk destinasi wisata yang terkenal akan pemandangannya yang memukau. Ibu 3 orang anak itu mengaku pagi-pagi sekali ia sudah datang membersihkan kawasan wisata yang berada di puncak negeri Lontoir.
Lolita bilang Oktober hingga November 2025 ini memasuki puncak-puncaknya kepadatan wisatawan. Destinasi pohon sejuta umat bersebelahan dengan benteng Hollandia menjadikannya spot wisata alam juga sejarah. Ia menyebut hingga di siang hari ini jumlah pengunjung sudah mencapai 50 orang. Lolita yang memiliki suami petani pala itu juga menyampaikan soal kondisi benteng Hollandia yang mengalami banyak kerusakan dan belum direvitalisasi. Ia menceritakan pagi-pagi sekali ia sudah ke lokasi untuk pembersihan sebelum tamu berkunjung. Ia bersyukur lantaran di bulan November diadakan Banda Heritage Festival dan mengalami kelonjakan pengunjung. Dijelaskan untuk pengelolaan destinasi pohon sejuta Kalau umat. pengelolanya sih setiap hari dari pagi tuh mama ini sudah turun kasih bersih-bersih sebelum kunjungan tamu. Terus cara pengelolanya biasa saja sih, cuma itu bersih-bersih aja. Karena kan tamu kan kunjung ke sini supaya wow gitu, bersih lokasinya, indah pemandangannya. Kan banyak orang ke sini. Mumpung ini lagi tren di mata dunia. Ini sudah berapa lama dia mulai operasi atau dikenal ini? Dikenal itu selesai COVID saya, melalui Instagram. Sekitar tahun 2021 begitu, Iya, Mai. setelah COVID. Itu pengunjungnya bagaimana, bisa dijelaskan? Ya, kalau pengunjungnya kemarin-kemarin sih kurang begitu banyak. Tapi karena mumpung dari Oktober sampai November bulan ini ada acara festival budaya, ya alhamdulillah ada pengunjung. Kalau untuk biaya masuknya sendiri bagaimana, Mas? Itu kalau biaya masuk sih sukarela. Ini nanti jadi pembagiannya dengan negeri atau untuk Enggak. swasta mama sendiri? Mama atau sendiri sayang, karena suami mama pengelola di sini. Sebenarnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi